Jadi masjid adalah pusat peradaban. Itu sudah harus dibangun karena di dalam Al-Qur'an sangat jelas ya, minimal. Di dalam surat At-Taubah itu ada 3 peran masjid. Yang pertama aqimus shalah, ya. Yang kedua wa atuz zakah, yang ketiga walam yahsya illallah. Nah, aqimus shalah itu artinya bukan sekedar kita itu meneriakkan adzan mengundang orang, tapi kita harus memobilisasi, menggerakkan masyarakat berbondong-bondong ke masjid. Yang kedua, kemudian waktu zakah, kita maknai bahwa masjid itu punya kewajiban menjadikan jamaahnya bisa membayar zakat. Bukan menghimpun zakat. Tugas masjid itu menjadikan jamaahnya bisa bayar zakat. Maka uang masjid itu kita habiskan secepatnya untuk memberi bantuan modal masyarakat yang mau berusaha. Anak-anak yang nganggur kita kursuskan untuk bisa bekerja. Ya, itu jangan sampai ada sisa uang di masjid. Segera habiskan. Dan ternyata betul. Jadi itu jalan bagus ya. Jadi harus masjid itu tidak boleh. Tidak ada program pemberdayaan ekonomi, itu bukan masjid, namanya musola. Karena hanya sholat saja, ya, hanya tempat sholat. Jadi kalau masjid itu harus memberdayakan jamaahnya supaya bisa bayar zakat. Jadi aqimis sholat wa atuz zakah. Tidak boleh masjid itu cuma malah mintain zakat masyarakatnya saja. Tidak. Harus menjadikan masyarakatnya bisa bayar zakat. Ya. Jadi jangan sampai kas masjid hanya untuk membangun fisiknya masjid. Itu bukan masjid, namanya candi Islam. Ya, jadi itu saya selalu katakan begitu. Ini harus dikembalikan kepada Al-Qur'an yang benar. Jadi orang sekarang memfungsikan masjid hanya tempat sholat, itu adalah Stadblad nomor 26 tahun 1903 buatan Belanda. Ustaz, selalu kedatangan tamu yang ingin belajar bagaimana mengelola masjid ala Jogokaryan. Termasuk ini, dulur-dulur kita dari Temanggung ini. Menopo saran-sarannya, rekomendasinya? Yang pertama bahwa menjadi pengurus masjid itu adalah jabatan yang sangat mulia di sisi Allah. Rasulullah mengatakan innama umaru masajidahum ahlullah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah keluarganya Allah. Nah, jadi kita ini diangkat jadi keluarganya Allah. Jadi tidak usah khawatir, keluarganya Allah itu Allah bertanggung jawab atas keluarganya. Jadi keluarga presiden aja orang bangga. Ini jadi keluarganya Allah, masa nggak bangga? Nah, oleh karena itu konsekuensinya kita harus bersungguh-sungguh. Ya. Soal kemampuan itu belakangan, karena Allah menjanjikan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa bersungguh-sungguh di jalan kami, jalan Allah, Allah akan berikan jalan-jalannya. Jadi nanti jalannya akan ketemu saja. Ya, yang penting kesungguhan. Nah, biasanya kesungguhan ini yang agak sulit ya. Orang menganggap mengurus masjid itu pekerjaan sambilan. Kami bilang nggak boleh. Mengurus masjid itu harus pekerjaan pokok. Sambilannya boleh jadi dokter, boleh jadi dosen, boleh jadi pengusaha, tapi pekerjaan pokoknya ngurusi masjid. Jadi jangan dibalik ya. Pekerjaan pokok jadi dosen, sambilannya ngurusi masjid, tidak akan bisa. Ya, jadi nanti Allah akan berikan jalannya. Jadi kita jadi pengusaha, ya itu sambilan aja. Nanti Allah akan ngirim gaji sebagai pelayan masjid ini ya lewat usaha yang kita miliki. Nanti rekeningnya akan diisi oleh Allah ya, sesuai dengan yang diperlukan untuk perjuangan. Makin banyak kita mengeluarkan biaya untuk perjuangan ini, makin banyak yang kita terima. Jadi Allah itu tidak pernah memberikan pas, jadi kita dilebihkan. Jadi semakin banyak kita menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, pikiran, uang, Allah akan memberi lebih. Ya. Jadi itu yang pasti oleh Allah berikan. Jadi persoalan kita itu
adalah di persoalan kesungguhan saja. Sebagian besar pengurus masjid menganggap ini pekerjaan sampingan. Ya. Ya memang problem masjid itu 3. Otoritas, trust, dan loyalitas. Ya, pengurus masjid harus punya otoritas. Yang pertama otoritas keilmuan. Karena pasti orang akan bertanya, oh ini masjid ada kegiatan gini, dasarnya apa? Kita harus bisa menjelaskan, ini dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini praktek di masa Rasulullah, para sahabat, dan dari zaman ke zaman bagaimana dilakukan. Ya, jadi ada otoritas keilmuan. Yang kedua ada otoritas berkait integritas. Jadi misalnya saya membuat program memberikan bantuan modal untuk warga yang mau buka usaha. Maka saya dan keluarga tidak boleh ikut menerima program ini untuk menjaga integritas. Ya, kita beri beasiswa kepada warga, tidak boleh keluarga saya menerima beasiswa. Seperti Rasulullah mewajibkan zakat, infak, sedekah, tapi Rasulullah mengharamkan semua keturunannya menerima itu. Karena orang kan berkata, oh Rasulullah itu buat ini untuk menghidupi anak cucunya, kan kira-kira begitu. Ini integritas menjadi sangat penting. Bahkan di masjid ini ketika ada keperluan belanja barang dan lain sebagainya, kita nggak boleh terlibat. Karena misalnya saya ikut belanja barang, orang nanya, Pak ini harganya berapa? Oh 50.000, benar-benar kita beli 50.000, ada kwitansinya. Tapi ada orang mengatakan, kok mahal, itu sudah kehilangan kepercayaan. Maka jangan sekali-kali figur-figur yang dipercaya di masjid ini ikut di dalam pengeluaran uang masjid. Karena sangat sensitif. Yang ditunjuk untuk itu siapa? Yang ahlinya. Ada bironya yang kita tunjuk berdasarkan keahliannya, kemampuan dia, ya, dan kepercayaan selama ini. Jadi itu menjadi penting. Yang jangan disebut jadi karyawan. Bukan. Pengurus. Tetapi yang memang memiliki kompetensi di bidang itu. Jadi itu menjadi penting. Tapi jangan sekali-kali kita sebagai figur-figur yang sentral itu tercemar hanya oleh keterlibatan dalam pembelanjaan. Karena itu menjadi sangat riskan, ya. Jadi itu salah satu hal untuk menjaga integritas tadi. Ya. Maka Allah akan memberikan yang lebih baik. Jadi satu contoh ketika kita mikirkan beasiswa untuk warga, anak saya semuanya kuliah di luar negeri. Allah yang memberikan jalan gitu. Jadi kalau kita mikirkan bagaimana warga bisa sekolah, bisa kuliah di sini, Allah memberi lebih baik. Semua anaknya saya Ke luar negeri. Beasiswa. Semuanya beasiswa. Dan alhamdulillah yang 3 sudah selesai S3. Ya, alhamdulillah. Jadi Allah itu begitu. Jadi kita harus mintanya kepada Allah saja. Nah, itu yang pertama integritas. Yang kedua trust, kepercayaan. Maka kita awali dengan filsafat saldo nol. Uang yang diserahkan masyarakat ke masjid langsung secepatnya diwujudkan sehingga masyarakat merasakan, oh ini tuh hasil infak kemarin, ya, sound sistemnya terus baiki, pelayanannya diperbaiki, oh terus gitu. Jadi jangan sampai uang itu disimpan, nanti orang ini tiap Jumat kita infak, apa ini bentuknya nggak jelas, maka infaknya sedikit saja. Tapi begitu infak itu kita wujudkan di dalam bentuk yang memang ya dirasakan, nah kepercayaan meningkat gitu. Jadi itulah yang kita sebut Joko Karyani mengeterapkan saldo nol, maksudnya secepatnya uang itu dibelanjakan, ditasarufkan, temonjo. Itu kelihatan masyarakat tuh tahu, loh sekarang ada ini wujudnya, oh sekarang ada ini, oh nah, itu terus kepercayaan itu. Tapi ketika uang itu disimpan meskipun diumumkan kas masjid kita sekian, orang nggak percaya, jangan-jangan cuma angka duitnya dipinjam pengurus, itu kecurigaannya akan muncul. Ya, nah, jadi itu orang malah curiga, jangan-jangan cuma dilaporkan angkanya, begitu diperlukan nggak ada.
Remaja mau buat kegiatan gitu susah minta uang, ini susah minta uang, padahal saldonya banyak. Ya mungkin uang hanya angka saja, misalnya uangnya real sedang dipakai oleh yang bersangkutan. Ini sering terjadi begitu. Jadi ini trust, ya kepercayaan. Kemudian yang ketiga loyalitas. Apa yang dilakukan oleh masjid? Kita itu harus yang pertama kali mengikuti. Jadi misalnya lihat di daftar Sohibul Korban ya. Ya. Misalnya korban ada 3 kriteria, sapi reguler, sapi super, super duper. Maka pengurus harus ikut yang super duper. Jangan ikut yang reguler, itu kelas jamaah gitu. Kelas pengurus itu yang paling bagus ikutnya gitu, partisipasinya. Super duper itu sapi yang di atas 1,2 ton. Ya, sapi kita ada 3 kemarin yang 1,2 ton yang di atas. Ya, lebih besar dari sapinya Jokowi lah. Gitu. Ada 3, yang super itu di atas 700 kilo. Kalau yang reguler itu sekitar 400 sampai 500 kilo. Gitu. Jadi itu pengurus itu menunjukkan loyalitasnya. Ya, jadi ketika masjid memerlukan apa? Pengurus yang pertama kali itu menunjukkan partisipasi. Jangan malah pengurus itu hanya menghimbau. Ayo ngumpulin, kita mau ini. Tapi tidak pernah ada data. Ya, Mas. Itu nanti ya tidak akan, ya keteladanan ini maksud saya, loyalitas itu khutbah ya, kita ya yang apa, memberi contoh di depan. Ya itulah, memang seperti itu di dalam Islam kan. Pemimpin itu pelayan, maka dia harus di depan sendiri untuk menggerakkan. Kalau dalam teorinya Ki Hajar itu ya engarso sung tulodo. Jadi kita depan ya, kalau sedang di depan ya harus bisa memberi contoh ya gitu. Mohon maaf Ustaz, ini pertanyaan agak nakal ya, agak suudon. Ada kadang-kadang orang datang ke masjid kemudian mengatakan bahwa saya kehabisan bekal, saya mau mudik, saya mau pulang. Apakah masjid bisa membantu? Apakah Jogokarian kadang-kadang mendapat tamu demikian? Boleh dikatakan tiap hari ya, tiap hari. Dan bahkan biasanya orang-orang yang seperti itu ke kantor polisi kemana pasti diantar ke sini. Udah tahu. Jadi kami layani karena kita tidak boleh karena prasangka kemudian tidak memberikan pertolongan orang yang memerlukan. Jadi tetapi tidak kita berikan uang cash, tapi kita belikan tiket. Kemudian misalnya sering ya, misalnya orang kembali ke Aceh, ke Medan gitu ya. Ya kita langsung ke bis, kita belikan tiketnya nanti kepada yang bersangkutan, cuman kita bekali sekedar uang makan di perjalanan. Ya, jadi itu mekanismenya demikian. Dan nanti malah diantar langsung ke terminal dari sini. Kemudian kalau jauh malah kita minta untuk nginap dulu di sini. Jadi kalau mereka sungguh-sungguh memerlukan, itu pasti mereka akan mengikuti SOP kita. Tapi kalau hanya sekedar mau minta duit kan nggak mau dibelikan tiket, nggak mau ini, mau minta uang saja. Nah, mau pulang atau mau uang kan persoalannya begitu. Jadi jangan sampai orang-orang yang punya hak untuk kita layani hanya karena prasangka ya. Karena mereka ini asnaf dari zakat mal ya. Jadi mereka ini ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal ya. Itu punya hak di zakat. Jadi itu semuanya kita sediakan dari Baitul Mal. Itu sudah dibagi ya. Jadi tadi saya sampaikan zakat kita kan 2,3 M, kan ada pos Ibnu Sabil, ada pos budak. Lah pos budak ini siapa? Kalau di sini pos budak ini adalah mereka karyawan yang ada di lingkup kita ini yang gajinya di bawah UMR. Berarti itu selisihnya itu perbudakan. Karena dia dipaksa menerima gaji di bawah standar. Ya, nah itu bagi kami, ijtihad kami itu budak, maka harus ditutup selisihnya itu dari uang zakat yang asnaf budak. Jadi sekarang ini bahkan masjid itu banyak yang memperbudak
ada merbot gajinya di bawah UMR itu dolim takmirnya, itu nggak boleh terjadi. Ya, nggak boleh terjadi, itu budak itu. Nah, maka cukupi dengan dana zakat sebagai asnaf itu. Masjid ini kan merupakan etalasenya umat Islam. Jadi orang yang tiap hari di masjid kok hidupnya susah, maka orang nggak mau ke masjid. Kalau ke masjid cuma miskin kayak gitu, hidup susah kayak gitu. Maka kalau menerima tamu wajahnya muram, karena dia kurang gajinya. Ya lihat aja di sini security kita, nah, saya bagaimana melayani tamu, ya itu security kita UMR plus, ya masih dapat beras, masih dapat jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa ya security masjid di atas security hotel, sehingga orang hotel berpikir kapan ya saya bisa kerja di masjid. Jangan dibalik, kapan ya saya bisa keluar dari masjid pindah ke hotel. Ini kan sesat jalannya. Jadi cara berpikirnya itu harus kita luruskan semuanya dulu. Jadi itu yang harus kita bangun begitu. Maka begitu saya jadi ketua umum takmir, yang pertama saya hapus donatur. Karena selama ini kan kalau masjid datang ke rumah minta sumbangan. Nah, nggak boleh, saya bilang. Oh, nanti kalau nggak ada, saya bertanggung jawab. Kalau perlu rumah saya jual untuk nyukupi kebutuhan masjid. Pokoknya masjid tidak boleh minta ke masyarakat. Kalau masyarakat nyumbang kita terima. Masjid sekali-kali tidak boleh datang ke rumah warga minta sumbangan. Itu mengganggu perasaan. Wah, nanti kalau aktif ke masjid sebentar-sebentar dimintai sumbangan. Kesan orang kan begitu. Ya, nggak boleh itu. Bagi saya loh, nggak boleh. Saya bilang, Pak, nggak buat proposal. Pak Ustadz ini kan linknya banyak. Nggak, proposalnya kepada Allah saja. Ya, presiden, menteri, agama, bupati, wali kota itu miskin dan kikir. Kalau dimintai sumbangan, beri sedikit. Allah itu kaya. Kalau dimintai pasti memberi lebih banyak. Nah itu prinsipnya minta kepada Allah. Proposalnya itu kepada Allah saja. Ini rumahnya Allah kok, mau pasti Allah menyelesaikan.